Ya, saya menonton sebuah parodi ya yang dilakukan oleh seseorang bernama Winston terhadap Paus Fransiskus. Dan ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi tentang hal tersebut. Kenapa saya harus menanggapi hal ini? Karena saya saat-saat ini memang sedang berpolemik dengan salah seorang pengikut gereja Katolik. Dan saya melihat parodi ini merupakan suatu hal yang tidak bagus ya bagi kelangsungan perdamaian antar umat beragama. Dan seperti yang kita ketahui, barusan atau beberapa waktu yang lalu, negara kita kedatangan Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia, dan dia melakukan lawatan di beberapa tempat, bukan hanya di gereja Katolik, tetapi juga di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan bertemu dengan Imam Masjid Istiqlal. Dan terkait dengan parodi ini adalah sebuah peniruan terhadap sesuatu hal atau gaya dari seseorang, dalam konteks ini yaitu Paus Fransiskus, yang dia tiru gayanya naik kursi roda dan memberkati dan sebagainya itu, tapi dilakukan atas dasar tujuan tertentu. Mungkin dia ingin mengkritisi hal-hal tertentu terhadap Paus, ataupun bisa juga mengejeknya. Saya tidak sependapat dengan hal itu. Ada beberapa hal kenapa saya tidak sependapat. Pertama, kalau kita tidak setuju untuk hal-hal tertentu, bahkan mau mengkritisi hal yang kita tidak setuju itu, bagi saya itu tidak masalah. Itu sah-sah saja. Saudara mau mengkritisi suatu ajaran misalnya, seperti yang saya lakukan, saya mengkritisi Pendeta Dr. Ersus Sabdono, mengkritisi Joshua Tewu, Romo Patris Allegro, dan sebagainya, itu tidak masalah, sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar itu maksudnya apa? Maksudnya ya, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang bersifat pribadi, yang menyerang personal, menjelekkan orang, dan sebagainya. Cara yang benar itu maksudnya kita mengkritisi dengan bijak, yang bermartabat, tidak menghina, melecehkan, mengejek, dan sebagainya. Jadi ini yang pertama, mengkritisi boleh, tidak masalah, asal dilakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, kalaupun kita tidak setuju terhadap Paus Fransiskus, itu adalah hal yang lain, tapi kita tidak boleh juga mengabaikan sisi positif daripada Paus Fransiskus. Misalnya waktu dia datang di Indonesia, dia punya misi yang baik sebetulnya. Kalau saya baca di beberapa tulisan, dia ternyata punya misi, yaitu sebagai bentuk ya aksi global terhadap perubahan iklim dunia yang semakin panas, atau bagaimana itu dia melakukan aksi yang menyeluruh terhadap hal tersebut. Dan yang kedua, saya kira dia juga mempunyai misi perdamaian ketika datang ke Indonesia. Itu sebab dia datang berkunjung ke Masjid Istiqlal di Jakarta, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam, bukan hanya Imam Masjid Jakarta, tapi juga ada Yusuf Kala dan beberapa tokoh-tokoh Islam di sana. Jadi ada dia mengemban misi perdamaian. Dan Indonesia merupakan negara yang dia anggap bisa memberikan kesejukan antar umat beragama. Ini hal-hal positif yang mestinya kita hargai, yang kita harus dukung ya. Bukannya kita justru memparodikan Paus Fransiskus tersebut. Sekali lagi, kalau kita tidak sependapat dengan hal-hal tertentu, misalnya ajarannya atau sebagainya, tidak berarti kita langsung memusuhi dia. Apapun yang dikerjakan itu salah semua. Nah, ini tidak benar, karena setiap manusia punya kekurangan memang, tapi juga punya kelebihan tertentu. Katolik punya kekurangan, tapi punya kelebihan tertentu. Protestan punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Dan semua aliran denominasi tidak ada yang sempurna. Protestan, Katolik, Advent, Bala Keselamatan, dan sebagainya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang pas ya. Pada saat kita tidak suka terhadap ajarannya, serang saja, tidak masalah. Tapi kita juga harus menghargai pribadinya. Orangnya harus kita hargai. Nah, saudara sekalian, saya sendiri sedang berkonfrontasi ya dengan seorang Romo Katolik yang bernama Patris Allegro, dan saya sudah memberikan beberapa seri tanggapan terhadap dia ketika Romo Patris menyerang Protestan secara bertubi-tubi. Saya sebagai orang Protestan juga punya kewajiban yang merasa terpanggil untuk memberikan pembelaan, dan juga itu sudah ditanggapi oleh Romo Patris Allegro. Kami memang berbeda secara frontal dari aspek ajaran, tapi saya tidak melakukan serangan secara pribadi, mengejek
Patris Allegro misalnya, oh dia punya bentuk tubuh yang tidak proporsional atau mukanya jelek, hitam, kribo, dan sebagainya, itu tidak saya lakukan. Tapi saya hanya menyerang ajarannya dia. Saya hanya menjawab serangan dia terhadap Protestan. Ya, dia mengatakan Protestan heresi, bidat, dan segala macam hal-hal yang dia lontarkan terhadap Protestanisme. Saya jawab itu, tapi dengan cara yang benar. Jadi dia mengkritisi Protestan, lalu saya memberikan tanggapan juga secara ilmiah. Hal-hal yang persuasif yang ditonjolkan ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan yang melecehkan atau menjelekkan orang lain yang kita tidak setuju itu. Jadi mari kita melakukan kritik secara benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang ilmiah, bukannya melakukan, sekali lagi ya, bukannya melakukan penghinaan terhadap orang yang kita tidak setuju itu. Oke? Jangan melakukan serangan personal, serangan pribadi. Dan apa yang dilakukan oleh Vinson ini saya kira sudah masuk ranah terlarang. Dia sudah melakukan personal attack kepada Paus Fransiskus dengan memparodikan naik kursi roda, memberkati orang dan sebagainya. Itu cara-cara yang tidak betul, yang harus ditinggalkan oleh siapa saja yang tidak setuju terhadap orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, memang ada yang mengatakan, ya sudah kita ampuni saja si Vinson itu ya. Kita kan sebagai orang Kristen katanya agama yang penuh dengan kasih, ya. Kalau ada orang yang memusuhi kita balas mengasihi dia. Ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihlah sesamamu manusia, kasihlah musuhmu. Memang ada ayat yang mengatakan demikian. Tapi jangan lupa, kasih itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa keadilan. Allah itu memang mengampuni, Allah itu kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Sama halnya ketika saudara berbuat dosa. Engkau misalnya mencuri uang di bank, merampok bank. Oke, kamu diampuni. Ya, yang punya bank itu mungkin bisa mengampuni kamu. Tapi pengampunan itu tidak bisa berhenti. Tetapi perbuatan yang dilakukan yaitu merampok bank, itu harus ditindaklanjuti. Soal mengasihi sesama, oke. Mengampuni orang itu, oke, kita bisa lakukan. Tapi harus ada efek jerah. Karena kalau kita tetap membiarkan orang-orang semacam demikian, merampok bank, nanti lama-lama dia akan melakukan itu terus-menerus berulang-ulang. Ada orang yang membunuh misalnya. Lalu ya sudah, kita orang Kristen kasih saja. Karena kita diajarkan mengasihi musuh, ya sudah, nggak usah dilaporin ke polisi. Ya nanti dia bisa merajalela. Dia akan melakukan tindakan yang serupa berulang-ulang dan itu bisa membahayakan banyak orang. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa tertentu, itu ada konsekuensi. Apalagi misalnya kalau kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau misalnya menolak, Yesus bukan Tuhan, dia cuma manusia doang. Kalau engkau menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tentunya ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Engkau akan dihukum secara kekal di neraka. Tuhan yang memang kasih, oke, dia mengutus anaknya ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus semua orang yang percaya kepada dia. Tapi penebusan itu dikerjakan oleh Tuhan ketika orang itu mau menerimanya. Kalau engkau menolaknya, maka engkau tidak akan bisa ditebus. Dan ini ajaran Alkitab. Oke, memang satu sisi Allah punya sifat yang kasih. Tapi di sisi yang lain, dia juga adalah Allah yang suci dan adil, yang membenci dosa dan pasti akan menghukum orang berdosa. Sehingga setiap perbuatan jahat itu harus ada hukuman. Jadi sekali lagi bahwa memang kita harus mengasihi sesama, oke, tapi jangan lupa kita juga harus bersikap tegas kalau memang ada hal-hal yang perlu dikerasi, yang perlu ditegasi. Oke, jadi dua sisi ini kita tidak boleh pisahkan ya, mengasihi sesama dan juga bersikap kritis, tegas kalau ada hal-hal tertentu yang perlu ditegasi. Dan itulah ajaran Kristen. Kekristenan tidak hanya mengajarkan kasih, tapi kesucian dan keadilan. Ini harus berjalan bersama-sama, karena Tuhan bukan hanya kasih, tapi juga suci, juga Allah yang adil. Memang dia sudah minta maaf, tetapi jika ada teman-teman Katolik yang ingin melaporkan, ya kita tidak perlu menghalanginya, saudara-saudara sekalian. Oke?